Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampurasun, ketemu lagi di Passion Pasundan Podcast Communication. Ketemu lagi juga barengan saya Fazri Chandra yang hari ini setelah sekian lama kita nggak ngobrol-ngobrol seru, ini di episode kali ini saya pingin banget ngobrol barengan sama teman-teman yang udah hadir di studio kita dan juga tentunya kita pingin bahas nih tentang fenomena-fenomena konser artis-artis yang wah kayaknya udah mulai lagi ya setelah pandemi. Dan juga tentunya seru banget, kayaknya kita mesti kenalan dulu sama bintang tamu kita di hari ini. Saya mau kenalin yang pertama ada Bang Gilar. Halo. Nyebutnya apa Bang? Profesional sound engineering atau gimana saya nyebutnya nih? Ya boleh lah begitu. Seperti itu ya, soalnya kalau ngomong soundman kan asa tengenahnya. Sound engineer. Nah berarti profesional sound engineer, dan sejauh ini Bang Gilar kan saya mah nggak usah saya ngasih tahu sudah memegang artis-artis profesional di Indonesia. Ada siapa aja nih Bang? Ada beberapa sih, tapi yang paling lama saya pegang Tulus. Ya. Terus ada beberapa kayak Yura, Nadine Amiza, dulu mendiang Glenn Fredly juga sempat. Sebenarnya gitulah, siapa duluan dapat jadwal ya alhamdulillah gitu. Buat sayanya alhamdulillah. Iya. Buat mereka astagfirullah. Terus juga ada Kang Sigit, ini perwakilan dari musisi, kebetulan vokalis dari band Tiga Pagi. Itu dia. Dan juga ada Budi, ini saya manggilnya dari teman-teman mahasiswa dan juga perwakilan dari komunitas musik FISIP. Ya, FISIP apa dulu nih, Unpas kan? FISIP Unpas. Oh, FISIP nulain atunya. Budi itu temannya Wati. Iya. Oh ya. Kamu dulu belajar baca kan, pasti ada ini Budi. Enggak ke zaman. Beda berarti kan ya. E-learning. Berarti nggak tahu ini ya, nggak tahu fenomena burung gagak dan kerbau. Wah, udah kejauhan. Oke, teman-teman, hari ini kita kebetulan nih ya, saya juga pengen ngebahas tentang fenomena konser-konser yang ternyata di Indonesia bukan hanya artis dalam negeri saja, udah mulai juga ada artis-artis luar negeri yang kemarin sempat hype. Mungkin ada Blackpink di Indonesia dan juga beberapa artis-artis ternama lainnya. Dan saat ini per hari ini kita nge-tag ini di ruangan baru beres war ticket kan, walaupun ada yang berhasil ada yang gagal. Salah satu band dari Inggris ya, ada Coldplay, dan juga tentunya banyak katanya nanti yang bakal hadir-hadir lagi. Nah, kalau saya pingin tanya dulu ke teman-teman, dengan hadirnya aksi konser atau pertunjukan-pertunjukan seperti ini gitu ya. Kalau dari Bang Gilar kan tadi bilang, kalau saya mah dapat alhamdulillah gitu, dapat rezeki, mungkin bandnya malah ngedapetin ini. Nah, ini kalau dari fenomena ini teman-teman menganggapnya gimana nih? Fenomena yang mana nih? Coldplay kah atau konser pada umumnya? Kita ke konsernya dulu deh. Kalau konser pada umumnya pandangannya tuh kayak gimana? Konser saat ini ya, kalau menurut saya sudut pandang saya malah jadi kayaknya konser musik itu sudah mulai bergeser secara fungsi kali ya. Jadi lebih kayak gue nonton loh gitu. Karena konser musik di sini jadi kayak untuk pamer, hanya untuk hadir. Mungkin yang nonton konser musik luar negeri cuman tahu satu lagu kali ya. Gitu. Ngefans juga enggak gitu. Mungkin kayak gitu. Karena balik lagi saya compare kemarin bahkan beberapa artis luar negeri yang konser di Indonesia sampai memaki, lu turunin handphone lu. Ya. Iya kan gitu. Ya memang ganggu gitu. Ngapain gitu. Saya nonton di Netflix, kalau bukan di apa yang Bono and the Edge di kampung halamannya mereka main akustikan gitu ya. Saya tidak melihat satupun pegang handphone dan mereka menikmati konser tersebut gitu.
menikmati musiknya gitu. Jadi sebenarnya jadi bergeser. Memang secara penjualan tiket akhirnya kayak melesat sangat mudah sekarang ya. Di era digital ini sampai ada istilahnya war tiket segala macam. Bahkan jangankan artis luar negeri, artis dalam negeri aja bisa dalam 1 jam bisa habis gitu. Tadi yang dipegang sama Bang Gilar juga saya ngalamin nggak dapet saya tiketnya Tulus Pak. Nah, gitu. Jadi sebetulnya kemana dulu nih arahnya gitu, maksudnya sekarang sangat mudah. Terus kayak di Indonesia fenomenanya sekarang festival dengan puluhan artis, ya kan, puluhan artis dalam sehari. Padahal menurut saya itu juga tidak bisa dinikmati gitu ya. Nah sekarang ada fenomena lagi yang akan muncul menurut saya, konser 360. Jadi si penontonnya berkeliling gitu. Secara mental juga menurut saya kalau nanti jatuhnya ke 360, secara mental bandnya belum bisa, secara mental penontonnya juga belum bisa. Secara penyelenggara pun belum bisa, masih harus banyak yang dipelajari. Karena beberapa konser 360 kalau nggak diplot tempat duduknya, tetap aja penonton itu memenuhi satu sisi. Oke. Satu sisi, bahkan bandnya pun nggak mungkin dia ke belakang karena nggak ada penonton, ya kan? Gitu. Jadi itu banyak yang harus dipelajari ya, bukan sekedar bikin event, foto bagus, visualnya bagus, bisa posting bagus gitu. Itu sih banyak sih, kalau diceritain nggak akan habis 9 SKS kayaknya. 4 SKS. Itu ya kalau dari Bang Gilar. Tapi kalau dari Kang Sigit nih selaku musisinya yang pastinya ada di front stage gitu kan, ngelihatnya fenomena konsernya sendiri gimana dari pandangan musisi? Tentunya senang dong dapat jadwal-jadwal off air. Tapi kalau dilihat lagi dari yang sekarang, apakah sudah memenuhi ekspektasi teman-teman musisi ataupun ada cerita-cerita apa nih gitu? Saya off air, kalau si band saya sendiri gitu, off air saya udah nggak manggung sekitar berapa tahun ya, hampir 5 tahunan saya belum pernah lagi manggung gitu. Cuman kalau bicara fenomena konser, pertunjukan musik atau konser nih, saya agak kebingungan ketika pertunjukan musik akan berbicara sesuatu hal yang lain lagi, mulai dari apa yang namanya kelayakan piranti panggung dan segala macam, sampai ada kok yang main musik tanpa sound system, misalnya ketika kita menikmati gangse misalnya ada di mana ya, di Banjar atau di Bali misalnya, kan kalau saya, karena saya kan orang Bali, jadi di situ nggak ada sound system atau apa, tapi kita bisa menikmati si pertunjukan musik gitu. Nah ini bicara konser sebagai apa ya, komoditas industri populer atau bicara pertunjukan musik. Kalau pertunjukan musik ya itu tadi. Tapi kalau tadi perspektifnya ketika dapat job dan segala macam, berarti kan itu bicara perputaran ekonomi kreatif sebenarnya gitu kan. Sangat bagus sih kalau saya ngelihat sekarang, kenapa mulai dari yang musisi-musisi kecil mulai dapat panggung lagi, yang baru mulai gitu ya, dapat panggung lagi, terus yang sempat stop akhirnya bisa manggung lagi. Cuman itu juga apa ya, beriringan dengan keinginan penonton yang tertahan selama bertahun-tahun gitu. Itu juga berdampak kepada, menurut saya ya, harga tiket yang dijual seenaknya gitu, harganya berlebihan dan segala macam. Terus promotor yang berani gambling, ngedatengin siapa, yang penting datang dulu, harganya jebret berapapun gitu. Kemudian war tiket lah apa, karena sekarang siapapun bisa datang ke sini gitu, nggak kayak bicara 15 tahun ke belakang gitu, mau ngedatengin Coldplay. Mungkin saya akan mempertimbangkan datang kalau dia datang 20 tahun lalu gitu, karena saya udah nggak dengar Coldplay di 2 album kesananya, buat saya bukan Coldplay sih, kayak band gitu deh. Buat saya bukan Coldplay hanya 2 album awal gitu. Kalau sekarang ya memang karena penontonnya udah ketahan tuh nggak kemana-mana selama bertahun-tahun, jadi mereka apa ya,
kalap lah, itu dia. Jadi mereka nggak mempedulikan kualitas, yang penting mereka bisa aktualisasi diri. Makanya mungkin tadi Om Gilar bilang apa, akhirnya jadi cuman buat status gitu. Mereka kebingungan mau menikmati musik atau mau aktualisasi diri atau mau kebingungan gitu, karena selama bertahun-tahun itu berapa kan kita pandemi 2 tahun 3 tahun nggak kemana-mana, konser nggak boleh, itu dia sih. Konser virtual. Konser virtual beda banget kan, beda banget, apa Vibes-nya experience-nya juga beda banget gitu, itu sih. Kalau Budi mungkin apa nih yang kayaknya dari fenomena konser ini ya, kira-kira apa yang mau dibahas? Kalau mungkin Budi mengambil dari berbagai macam apa yang menjadi pembahasan, mungkin kalau dalam sisi menikmati musik untuk hari ini nggak bisa dengan orang-orang ataupun event organizer yang mengelola musik-musik hari ini nggak bisa untuk dinikmati, karena hari ini aja bisa dalam satu event itu ada 3 stage. Nah, cuman kan mungkin ini balik lagi dalam fenomena pemulihan ekonomi, yang dimana mungkin ini salah satu strategi terbaik mereka untuk memulihkan ekonomi kembali. Cuman kalau dalam perspektif Budi sebagai penikmat musik itu, Budi lebih menikmati event-event yang cuman satu talent. Misalnya contohnya kayak misalnya kemarin nih Dewa. Nah, itu kan cuman Dewa doang nih yang main. Budi lebih suka datang ke event-event yang kayak gitu, atau misalnya ada satu talent yang datang gitu, dibanding Budi harus datang ke event atau yang berbentuk festival tapi ada berbagai macam stage gitu. Jadi bayar tiketnya mahal, cuman kita nggak bisa menikmati semua talent karena ya terbagi-bagi itu. Kayak gitu sih. Kalau soal penyelenggaraan musik nih, saya pengen nanya juga ke Bang Gilar, kayak penasaran juga kan, kemarin juga sempat ada beberapa IO yang harus dicekal gara-gara kapasitasnya yang ternyata mereka yang tadi kan Kang Sigit juga bilang gambling, segini kayaknya cukup ya, tapi ternyata pas udah hadir sampai harus dihentikan si konsernya. Dan juga ini kan nggak sekedar fenomena aja, kalau pertunjukan musik dari dulu juga udah ada dan sudah harusnya sebagai promotor ataupun sebagai event organizer bisa menghitung dan kalkulasinya bukan hanya keuntungan saja tapi juga soal keselamatan. Nah, kalau dari soal itunya apa nih pandangan Bang Gilar soal penyelenggaraan musik gitu? Ya, kalau masalah tata cara itu ada keilmuannya semua kan. Jadi yang saya lihat sebetulnya beberapa festival yang ada di kita yang terjadi yang dihentikan, over capacity, itu ada ilmunya semuanya gitu. Kayak misal nih, kapasitas itu sudah terukur kok, bisa, sangat bisa gitu. Cuman mereka punya nggak keilmuannya? Jangan dikira-kira, kira-kira 1.000 orang cukup gitu. Itu ada perhitungannya semua. Nah itu yang tidak dipikirkan. Satu itu, flow manusia nggak dipikirkan juga. Flow manusia nggak dipikirin. Terus kalau saya pandang masalah cuan, dalam artian sebenarnya untuk ngejar cuan aja susah karena mereka ngejar budget produksinya. Karena biasanya jual tiket murah ternyata budget produksi tinggi. Akhirnya jual tiket terus untuk nutup semuanya. Itu belum sampai cuan ya, belum sampai keuntungan ya gitu. Terus sponsor juga ternyata nggak nutup segala macam. Yang kayak gitu-gitu tuh, yang terus ada yang berpikiran gue pengen event gue penuh terus viral. Itu bahkan salah satu tujuan dari sebuah festival konser musik yang berpuluh-puluh artis itu. Dari secara industri, secara keuntungan mungkin nggak worth it lah ya gitu. Mungkin terjadi tidak worth it gitu. Itu hanya nyari viral. Mungkin mereka berpikir tahun depan kalau ini penuh, tahun depan sponsor pasti membludak gitu. Padahal belum tentu.
mereka malah gambling kalau ada yang meninggal. Penonton tidak nyaman dengan festivalnya. Itu kan gambling. Dilihat juga kan harusnya seperti itu gitu kan. Bukan exposure aja gitu. Jadi ya membuat segala sesuatu yang dibuat ya perencanaannya harus matang gitu. Kalau cuman bikin berjalan eventnya selesai, indikator suksesnya di mana? Variabel suksesnya di mana? Variabel sukses itu kan banyak. Misal dari persiapannya rapih enggak. Kalau cuman mengakhiri event itu dan di tengahnya berantakan selama berjalannya itu menurut saya udah sangat gagal sih gitu. Itu banyak banget kayak gitu. Untuk kemarin ya baru 2 hari yang lalu datang ke ada salah satu artis datang ke satu festival, sound systemnya belum ada. Padahal itu udah hari H loh, gitu. Makanya karena ini kan harusnya melibatkan orang-orang profesional, bukan ilmu kira-kira gitu. Nah sayangnya di sini semua ilmu kira-kira. Terus jual tiket minimalis, nyari kuota. Padahal jual aja tiket mahal. Kenapa? Ya lu dapatnya sama kok. Dapatnya sama, orang lebih nyaman gitu. Kalau berjalannya bagus juga orang akan balik lagi. Java Jazz dari tahun kapan? Coba. Mahal, tiketnya mahal. Tapi orang datang. Karena orang nyaman. Misal ya. Bahkan harus dipindahkan Java Jazz itu kan. Ya, asalnya JCC kan. JCC sekarang harus di ke JS Kemayoran. Karena Gitu. kapasitasnya. Ya kapasitas. Maksudnya itu loh, bukan hanya lu nyari viralnya aja, nyari exposure-nya, enggak sampai situ gitu. Cuman kan banyak kok penonton yang kapok untuk nonton lagi ke satu festival. Karena tidak nyaman. Itu jadi tidak meningkatkan value sebetulnya gitu. Oke, soal penyelenggaraan musik, saya mau nanya ke Kang Sigit juga. Selain tadi mungkin mau menanggapi, ada nggak misalkan yang nggak bisa dilupain gitu manggungnya, ataupun ini nih promotornya nggak benar tanpa harus menyebutkan gitu ya, atau eventnya di mana, tapi kira-kira apa ini yang mau ditanggapin? Mungkin karena saya formatnya akustikan gitu, sehingga mungkin dulu zaman dulu tuh kita kan hidupnya juga dari festival yang kecil-kecil gitu. Kondisi tidak ideal itu sering kali terjadi memang. Kayak tiba-tiba hujan gitu, terus nggak ada sound system, artinya ditutup sound system, sedangkan rundown harus tetap jalan tuh. Terus akhirnya kita pindah ke aula, terus pakai sound kayak sound buat SKJ gitu. Semua dicolokin ke situ gitu. Bicara ideal sih, akhirnya kalau bicara ideal jauh banget gitu dari ideal. Tapi yang namanya pensi gitu kan, akhirnya yang bisa kita lakukan adalah memenuhi ekspektasi sih yang udah datang dan bayar gitu. Mengenai tanggung jawab moral dan segala macam itu urusan panitia pada akhirnya gitu. Satu itu terus pernah juga kayak gimana ya, pernah banjir gitu, pernah tiba-tiba banjir, eventnya nggak jadi, nggak ada sound sama sekali karena listriknya, kalau banjir tuh listrik mati aja, genset juga susah buat jalan. Keadaannya waktu di mana ya, di daerah Bekasi kalau nggak salah. Terus pindah kita ke lantai 3, akhirnya penonton disuruh pada diem gitu, terus kita main tanpa sound system. Itu bisa terjadi kalau akustik gitu. Cuman kalau balik lagi ke misalnya ke zaman dulu, ketika zaman klasik gitu, ketika resital dan segala macam, memang penonton nggak ada kayak sekarang FOMO gitu, pakai handphone sambil story gitu, nggak ada. Mereka diem, terus denger bener-bener, bahkan batuk juga mereka nahan batuk gitu. Tepuk tangan nggak boleh sebelum selesai gitu. Saya pernah dulu datang ke konsernya Kings of Convenience tahun berapa ya, tahun 2011, lupa deh. Pokoknya sebelum dia kesini pas awal-awal tuh, tepuk tangan tuh nggak boleh ketika belum beres, terus foto nggak boleh dan segala macam tuh nggak boleh gitu.
Bahkan ada aturan tadi ya, ngerekam juga nggak kayak handphone bertebaran di Dulu mana-mana. pas zaman itu belum kayak sekarang story sambil apa belum gitu. Jadi buat moto mengabadikan ketika itu jadi nggak boleh. Mereka harus duduk terus disuruh apa namanya apa ini namanya snapping finger, menjentikan jari ketika disuruh gitu buat ngebantu mereka ngasih beat gitu karena mereka kan Kings of Convenience kan cuma berdua. Nah kayak gitu-gitu. Jadi apa ya? Nggak semuanya ideal gitu. Waktu yang pernah saya alami jadi ceritanya gitu sih kalau ini macam-macam sih. Kalau Budi kan baru belajar juga nih sama teman-teman KMF-nya ada juga teman-teman LKM. Kalau nyelenggarain musik apa nih tanggapan-tanggapan dari fenomena-fenomena yang tadi udah diceritain? Sebenarnya mungkin Budi juga izin menanggapi gitu ya tadi apa yang jadi pembahasan juga. Sebenarnya sekarang tuh yang patut dirubah tuh orientasi berpikir lagi. Itu yang menjadi hal fundamental bagi Budi. Kenapa? Oke, hari ini mungkin kebutuhan ekonomi menjadi hal yang utama gitu. Cuman terlalu money oriented pun membuat terkadang orang yang harusnya mendapatkan value gitu, misalnya kita sebagai penyelenggara acara gitu, terkadang jadi tidak memikirkan orang-orang yang beli tiket harus menikmati kenyamanannya dan lain-lain gitu. Mungkin Budi juga pernah baca sedikit di luar negeri penyelenggaraan event dan lain-lain itu nggak perlu dijaga oleh polisi dan lain-lain. Terus, tapi kalau di Indonesia kan begitu banyaknya gitu. Karena mungkin balik lagi pertama mentalitas dan orientasi berpikir Indonesia yang mungkin termasuk Budi pun mungkin masih kurang adaptif gitu. Karena apalagi Budi yang masih belajar gitu, beberapa kali buat event dan lain-lain, Budi malah banyak adopsinya itu melihat event-event organizer yang dulu bukan yang hari ini gitu. Karena pertama yang kalau Budi sering beberapa kali menyelenggarakan event gitu ya, yang Budi pikirin tuh pertama si penikmat ini gitu, mereka nyaman gak gitu. Karena banyak tanpa harus disebutin gitu ya kan, banyak sekarang penyelenggara ataupun promotor-promotor yang tidak memikirkan keselamatan dan kenyamanan para penonton, sedangkan ketika berbicara soal pendapatan mereka pun dari penonton. Terus apalagi kalau misalnya kan sekarang banyak IO-IO yang berkelanjutan nih, vol 1, vol 2, vol 3. Itu kan sangat berpengaruh juga sebenarnya untuk jangka waktu ke depan mereka gitu. Cuman karena terlalu mungkin mengedepankan aspek money oriented tanpa memikirkan kenyamanan si penikmat tersendiri juga, itu menurut Budi ya sekarang bab apa ya, memikirkan orang lainnya kurang juga gitu. Oke. Kalau gitu saya pengen bahas juga dari konteks komunikasi nih, karena kebetulan ternyata ya Bang Gilar, Kang Sigit ini dua-duanya senior saya juga di Vkom Unpad waktu itu. Terus kita bicara soal komunikasi, mungkin ada ranah branding di dalamnya, baik si pertunjukan musiknya maupun mungkin artisnya yang bermain di festival atau menyelenggarakan konser tersebut. Nah, kira-kira menurut Bang Gilar dulu gitu, apa nih yang bisa kita lihat dari pesan-pesan yang bisa ditampilkan kalau si artis ini, wah gue manggung di sini, ataupun si penyelenggara juga, gue udah sukses loh nyelenggarain acara ini, itu gimana Bang? Dari aspek apa nih yang dilihatnya? Dari branding dan komunikasinya nih. Untuk saat ini ya branding dan komunikasi sudah dianggapnya simpel gitu, yaitu apapun yang terjadi lu viral, lu merasanya sukses. Ya apa bedanya kayak kemarin-kemarin ada yang pengen viral misalkan Mandi subuh. ngejahatin orang gitu misalkan, terus mandi lumpur gitu ya, apa bedanya seperti itu. Akhirnya itu pergeseran gitu, jadinya dianggap sangat mudah. Kalau zaman mungkin plus minus ya gitu. Kalau zaman dulu kita untuk nge-branding satu produk aja itu sampai harus
berulang-ulang dikomunikasikan, Masuk media massa. masuk media massa, terus kan itu benar-benar normatif gitu ya, semuanya terukur lah gitu. Kalau sekarang akhirnya untung-untungan, viral, syukur, Enggak, coba lagi biar nggak sampai coba viral. lagi besoknya gitu. Iya. Karena apa? Kan ketika jadi gini, untuk membuat sesuatu itu menjadi untuk sebuah branding yang baik itu cenderung mudah. Tapi mempertahankan, nah keilmuan mempertahankannya ini yang sangat minim sih saat ini ya. Beberapa kan akhirnya kayak misalkan dulu tuh apa yang orang Kosambi itu tukang jahit teh, no? Di Londok. Ade Londok, Ada Londok. viral dong. Ya. Dia bisa nggak mempertahankan? Ya. Nggak ada, karena dia tidak ada pendamping, tidak ada pendamping untuk mempertahankan itu. Gitu. Sebetulnya tidak sesimpel itu juga sih gitu. Tidak sesimpel nge-branding segala sesuatu ya harus ada tujuan gitu. Harus ada tujuan, bukan viral, dapat iklan, dapat endorse. Ya kalau semudah itu kayaknya udah nggak harus ada ilmu komunikasi ya. Betul. Gitu. Semua orang juga bisa kok gitu, bisa melakukan hal yang sama gitu. Cuman caranya nge-branding atau nge-rebranding yang baik itu gimana caranya gitu. Nah itulah di sana yang akhirnya dibutuhkan keilmuan dan ahli-ahli gitu. Kalau cuman nyari viral doang sih saat ini lu telanjang juga di pinggir jalan bisa jadi viral gitu. Iya kan? Kalau konteksnya kayak festival atau konser mungkin sekarang mah berhasil bisa viral, gagal pun bisa viral gitu ya. Iya. Ya. Kan itu. Berhasil viral, gagal viral. Gagal cancel culture. Nah, Iya, iya cancel benar. kan? Iya betul. Gitu. Jadi apapun yang terjadi bisa viral sekarang. Ya itu yang disayangkannya adalah memprosesnya itu, makanya saya bilang untuk menjadi ujung ini, tujuan ini, di sininya berantakan mereka nggak peduli. Ya. Di sininya dari A sampai Z nih, B sampai Y-nya itu berantakan gitu. Selesai sih selesai, tapi banyak yang dikecewakan. Gitu. Balik lagi makanya sebenarnya apalagi kita berurusan dengan perniagaan ya, ya entah jasa lah atau produk. Itu kan yang kita perjuangkan kalau orang benar itu moral. Betul. Betul kan? Jadi misalkan penonton udah beli tiket, udah beli tiket, udah jauh-jauh, udah war, terus ternyata hasilnya jelek, mengecewakan, Ya. gitu. Ya segitu aja kualitasnya gitu. Jadi sayangnya tidak diikuti standarisasi dari kualitas itu sendiri gitu. Jadi kalau gue sih kalau berpikir membuat sesuatu ya variabelnya dulu gue pelajari gitu. Variabel untuk menuju sukses ini. Ya. Gitu, bukan berantakan selesai. Gue tidak menganggap itu sukses ya. Bukan hasil tapi proses gitu ya. Iya. Iya. Kalau prosesnya baik, Udah pasti hasilnya insya Allah. hasilnya Iya. benar. Tapi untuk sampai sini, lu jadi orang licik pun ya bisa terjadi gitu. Oke, kalau dari Kang Sigit nih ada titipan pertanyaan nih mah ya, jadi pingin dari apa yang tadi udah kita bahas, terutama soal komunikasi dan branding gitu, ya bisa nggak ada yang dikaitkan terkait linguistik dan juga semiotikanya, terutama dari lirik-lirik lagunya Tiga Pagi nih Kang, kumaha tuh. Aduh, ya sebenarnya agak jauh ya dari konser ke lirik ya, cuma nggak jadi masalah sih.
lirik tuh menarik sebenarnya kalau buat saya kayak di situ kan kelihatan seorang artis merepresentasikan dirinya gitu lewat kata-kata gitu kan ya. Ada Tulus misalnya dengan gaya menulis yang dia banyak membahas tentang apa mental health misalnya gitu ya. Bullying dan segala macam. Itu juga bisa jadi branding sih sebenarnya. Misalnya brandingnya efek rumah kaca gitu dengan pseudo aktivisme misalnya, kalau enggak apa ya misalnya Morgue Vanguard atau Homicide gitu kan, dengan apa dia bentuknya kritik atau ya gitulah ya. Dia punya brand jadi brand kan, dia jadi merek si artisnya gitu. Itu sih kalau ngelihat perspektif dari brand sih itu ya. Si gaya menulis lirik bisa jadi branding si artisnya. Cuman memang kalau bicara seni sih saya agak kurang setuju gitu. Memasangkan atau enggak apa ya namanya. Kemudian hanya melihat aspek brand gitu. Kadang-kadang ya art adalah art gitu, bicara dari evolusinya sebagai bagian dari ritual manusia misalnya. Kemudian berubah menjadi komoditas gitu. Kalau saya sih masih di bagaimana dia menjadi pure aja gitu, menjadi semurni-murninya art gitu. Kalau mengenai branding dan segala macam, itu ada ilmunya lagi gitu. Mungkin itu memang artis ada wilayah untuk memikirkan itu gitu. Cuman kalau saya sih orang yang tidak mau terlalu banyak memikirkan karya seni sebagai yang harus di branding gitu, enggak sih, karena apapun yang saya jual itu urusan marketing, urusan pemasaran gitu, urusan manajer. Saya mau menulis lirik tentang apapun, mau sejelek apapun atau jelek bagus kan itu perspektif ya. Cuma maksudnya setidak populer apapun membahas tentang apa ya, agrikultur atau menanam benih apapun bisa jadi lirik kan. Lalu bagaimana membranding itu dan menjual itu kemudian laku atau enggak itu urusan pemasaran sih. Saya nggak pernah terlalu banyak memikirkan aspek-aspek itu. Menulis lirik ya menulis lirik aja. Berarti Kang Sigit kalau di 3 pagi udah berkarya we nya. Eta mah urusan. Iya, ketika ada ide tulis aja gitu. Nah sayangnya saya udah lama nggak nulis juga gitu. Jadi memancing-mancing itu aja udah susah. Mancing buat nulis buat saya gitu, mancing menulis lirik aja udah nggak semudah itu gitu. Karena saya memang kurang produktif dalam menulis lirik, harus baca ini itu baru bisa nulis gitu. Apalagi harus mikirin brandingnya gitu. Jadi kalau branding mah udahlah, bukan urusan saya gitu. Jadi di 3 pagi pun proses kreatifnya gitu juga kan? Iyalah, kalau saya sih ngelihat fenomena kemudian mencoba membaca ini itu kira-kira kata-kata mana yang cocok untuk merepresentasikan sesuatu peristiwa gitu, terus kemudian ditulis posisi gitu. Kalau Budi coba sekalian dites ya, sekalian ini menurut pandangan kamu dan juga menurut teori komunikasi yang kamu tahu. Langsung ya. dosen penguji. Langsung. So, ditanggapi aja tadi yang soal kamu juga sebagai mahasiswa belajar komunikasi, terus ngelihat fenomena yang tadi udah kita bahas soal dari sisi branding itu seperti apa? Ya mungkin pertama hari ini kan kebutuhan dari branding tersendiri kan, apalagi di era digitalisasi gitu, mereka yang menjadi prioritas tuh media sosial gitu. Tadi mungkin sepakat gitu terkait hari ini harus viral dan lain-lain, tapi pada akhirnya sebenarnya betul sekali gitu, terkait teori itu sangat penting gitu dalam dunia praktek agar ada check and balance gitu. Karena tanpa teori pun nanti kadang-kadang jadi hasilnya pun ya acak-acakan di tengah-tengah yang tadi kata Akang tadi gitu. Di akhirnya ya udah bodo amat gitu, mau bagus atau enggak, atau orang-orang bisa menikmati atau enggak. Mungkin ya dalam segi branding hari ini ya orang-orang harus perlu banyak diedukasi kembali sih gitu, terkait pertama hari ini kan banyak orang-orang yang menghalalkan segala cara gitu biar laku gitu. Sedangkan masih banyak strategi-strategi dalam komunikasi untuk ya
apa ya, naikin atensi orang dan lain-lain lewat hal-hal yang lebih bermoral gitu. Mungkin sedikit mungkin hari ini fenomena yang terjadi tuh dalam dalam lingkungan kita tuh salah satunya krisis moralitas gitu. Dan ini pun terjadi gitu dalam branding produk, branding event, branding musik dan lain-lain gitu. Banyak maksudnya terjadi krisis moralitas. Pada akhirnya kan sebenarnya secara kalau teori-teori yang mungkin orang-orang ataupun para pendahulu buat tuh kan dibuat tuh maksudnya seniat itu loh gitu. Biar ada sisi moralnya, terus biar dapat output dan outcome-nya juga gitu. Tapi hari ini orang-orang lebih mengedepankan ya tadi balik lagi ke kebutuhan karena tuntutan zaman juga gitu sih Pak. Kalau gitu tadi sempat kita singgung juga nih, Bang Gilar bilang kalau zaman sekarang konser mah bukan untuk dinikmati tapi untuk dipamerkan di media sosial atau ada juga yang menyebutnya ini tuh kayak FOMO doang gitu, fear of missing out kalau mereka datang ke konser itu dan dipamerkan ke followersnya. Nah bicara soal hal tersebut, apalagi kan kita juga nggak bisa mengelak ya media sosial udah sejauh itu dan juga ada hak orang juga, ya kan gue bayar nonton pertunjukannya. Terus dari kacamata Bang Gilar sendiri terkait FOMO ini di media sosial itu kayak gimana? Di media sosial ya masalah FOMO. Ya memang mereka punya hak untuk mengekspresikan, terus merekam segala macam. Tapi ya jangan lupa juga ada orang-orang yang berhak untuk menonton dengan nyaman. Itu kan. Tiba-tiba di depan muka tablet semua. Ya. Mau gimana gitu. Apalagi tinggi badan saya kan tidak. Ada loh yang niat sampai live IG gitu. Ada yang seniat itu dia cuma ngangkat handphonenya live IG gitu. Ya memang itu tuntutan zaman, tapi ya ingat ada waktunya juga. Makanya bahkan sekarang beberapa band Indonesia sudah nanti lu turunin dulu semuanya handphonenya, nggak ada yang pegang handphone sampai dikampanyekan seperti itu. Nanti ketika oke, boleh kalian kan sebenarnya cukup satu momen aja kan. Lu masuk ke gate aja kalau mau pamer ya, masuk gate, foto, posting, selesai. Atau tiket boleh lah kan. Iya kan gitu. Tidak lalu handphone sepanjang show direkam. Nggak begitu gitu. Kalau saya pribadi sih memang rasanya keganggu ya. Mendingan konser slang kayak dulu. Spanduknya 8x6 nutupin panggung gitu. Ya bodo amat, tapi mereka menikmati konsernya loh. Bener. Bener nggak? Ya betul. Mereka menikmati konsernya kok gitu. Tapi kan aturan di pertunjukannya hanya tidak memperbolehkan kamera profesional nih Bang. Mungkin ada yang masih beranggapan akan boleh Kamera handphone. handphone udah profesional kok. Profesional sekarang udah bagus. Enggak, kalau banget. tahu kemarin konser Slipknot tuh Ya, Hammer Sonic. semuanya handphone. Semuanya handphone. Mungkin Slipknot juga sampai bingung gitu, mesti gimana lagi gua gitu. Ya, mengendalikan lagi? masa. Ini gimana ya, sampai bingung gitu. Ini yang terbaru saya nonton Boys Like Girls di Bandung gitu. Vokalis, saya pernah nonton di Jakarta, pas datang ke Bandung, take down your handphone. Itu aneh. pada akhirnya nggak akan Tidak ada nggak akan didengar penghargaan, lagi. merasanya tidak. Capek juga kalau sebenarnya jadi artis, capek juga. Si artisnya nggak rasanya tidak dihargai gitu. Iya kan. Ada beberapa yang memang merasa tidak dihargai gitu. Ya itu kayak Lenny itu nggak boleh penonton, ada yang kan duduk nih, penonton berdiri, engineer aja nggak boleh berdiri. Misalkan ada engineer yang in house di rental sound systemnya gitu, berdiri disuruh duduk. Ya. Baru gua mulai. Perlu sih, itu kan sebuah apresiasi ya, walaupun ya rekam handphone juga apresiasi gitu. Tapi kepentingannya beda. Kan kalau mau video maksudnya tinggal nonton aja kali di YouTube kan udah ada rekaman. Mungkin kan nanti si konsernya akan direkam atau kayak kemarin Itu lebih clear juga kan kalau direkam sama orang yang profesional gitu, nanti aja nontonnya belakangan. Coachella last minute ngumumin di hari H, nih kita live, kan seneng ya? Iya. Yang nggak kebagian tiket gitu. Dan kan sebenarnya juga Pak,
balik lagi walaupun kan kita punya hak merdekanya masing-masing gitu untuk mengekspresikan sesuatu, cuman pada akhirnya karena kultur ataupun budaya di Indonesia yang budaya saling menghargai ini udah sangat mungkin bisa disebut degradasi, jadi ya kayak gitu aja gitu. Sebenarnya kan kita ngevideoin atau nge-snapgramin artis juga kan itu salah satu ngebantu pertama kalau untuk diri sendiri kebanggaan gue nonton ini loh. Kalau untuk artisnya jadi tambah ke branding lagi, cuman pada akhirnya kan sisi moral lagi tadi balik lagi gitu, kurang saling menghargai satu sama lain karena kan semua orang yang menonton itu punya hak yang sama. Kayak misalnya kalau contohnya kalau bukan di konser kayak di bioskop, hari ini orang-orang di bioskop aja terjadi krisis moralitas bukan tentang yang seks atau apa ya Pak, cuman tentang nyalain handphone aja hari ini di bioskop. Kan itu tuh udah mengganggu orang itu di bioskop gitu. Nah ini sekarang ya terjadi di berbagai macam sektor gitu, makanya miris sih gitu lihat mentalitas hari Sebenarnya artis ini. bisa edukasi sih, maksudnya artis bisa bilang dengan tolong kalau untuk ini kayak tadi suruh duduk gitu, tolong untuk ini jangan keluarin handphone misalnya gitu. Memang terdengar otoriter gitu. Ya. Cuman di satu sisi juga si artis bisa ngasih alasan misalnya saya bisa konsentrasi nyanyi kalau orang konsentrasi juga lihat saya misalnya gitu. Kayak gitu kan, karena di situ ada mutualisme kan, yang nonton bisa nonton artisnya dengan tenang, artis juga bisa nyanyi dengan misalnya dengan apa ya, nyanyi atau main musik dengan tenang juga gitu. Atau mungkin kalau artisnya yang mengajak, saya pernah lihat beberapa artis yang yuk part ini kalian boleh rekam, nyalain flashlightnya, bikin kurang kuning. Ada Kan waktu, momentum ada itu mah waktu. momentum. Ada waktu. Kan sama aja ya sebetulnya, kan kalau kita mikir biar orang tahu gue ke situ, ya udah momennya aja Ya. gitu. Ya. Saya juga sering kali sih, maksudnya foto gitu, stok udah, itu pun hanya stok terus nggak diposting. Itu mah lagi pengen aja. Ya beda sih, beda tujuan sih sebenarnya jadinya. Jatuhnya tuh lu datang ke suatu acara itu untuk apa gitu. Kalau dulu zaman saya kan nonton ke pensi, kalau dulu mah namanya bazar. Bazar. Terus kan nggak Bahkan Ya jadi kalau ke bazar itu dulu gitu, ngapain lu nonton yang nonton? Itu dia. Iya. bahkan sempat kejadian ada salah satu artis yang nggak tahu tujuan dia tuh mau viral atau apa, ini penyanyi solo, dia mainin HP terus digesek-gesek ke ya yang itu ya, ya. dalam tanda kutip. Nah sekarang dari Pamungkas ya? artisnya aja juga kayak gitu. Pamungkas kan? Iya. Ya Nggak itu apa-apa, ya. nggak apa-apa. Oh, iya. Tapi kan Nggak. kalau viral sih Enggak. ada videonya kok. Nah, Maksudnya gini. Kalau misalnya saran Budima, emang harusnya dari artisnya sih yang mengedukasi. Enggak, permasalahannya satu juga. Kalau nggak ada penonton yang ngangkat kamera, ketahuan nggak? Iya sih. ada. Kan itu mah rockstar, nggak ada masalah dong. Mungkin protes, istirahat handphonenya di gitu. Mungkin Iya. protes kan kita Oh, nggak iya. pernah tahu. Oh Maksudnya, ini. Itu kan rockstar. Ya. Mick Jagger aja dulu masukin mikrofonnya, Ya. Iya. cuek aja kan? Kurt Cobain ngeludahin Ya. kamera. misalnya. Ya kan cuek aja. Bagian dari pertunjukan. Tapi gara-gara di situ ada misalkan 5.000 orang posting semua, Jadi kan jadinya punya stigma jadi negatif. hal yang buruk gitu. Ya. Karena mengamini kan, seolah-olah mengamini semuanya gitu kan. Ketika kebohongan kalau diulang-ulang menjadi kebenaran kan, Ya. itu kan itu kan berulang berapa kali kan gitu. Jadinya ya gue bukannya menghalalkan hal Bukan itu ya, membenarkan. cuman ya namanya mungkin yang punya handphonenya Fine-fine bahagia aja. kali. Iya nggak? Ya. Iya kan, nggak ada masalah kok. Itu ya maksudnya itu cara berkomunikasinya musisi Iya. bisa jadi kan, seperti Nah, itu. kalau misalnya Dibilang positive melecehkan thinking lah, enggak, gitu. kan nggak gesek-gesek, Ya. nggak gesek-gesek ke Ke orang langsung. gitu, ke dirinya sendiri. Iya kan, gitu. itu gua rasa nggak ada masalah juga sih. Dan enaknya ataupun untungnya nggak dikasih ke hidung orang gitu. Nah, Ya, itu. Kan nggak masuk. Kalau dimasukin. Nggak ada masalah kalau ya coba ya logikanya dibalikin gitu, sebenarnya nggak ada masalah dengan hal itu. Iya. Tapi karena banyak yang ngerekam, balik lagi banyak yang ngerekam,
terus diposting, terus viral. Jadinya jadi hal buruk, padahal biasa-biasa aja. Iya. Saya tahu sosok Pam kok gitu. Iya. Ya. Iya. Dia orang yang sangat baik, ramah gitu. Pam tuh cukup religius loh dulu sebenarnya. Ya maksudnya Kalau bicara ini gitu. iya, yang udah intinya tahu ya. dia ramah kok. Pam itu sosok yang ramah kok. Menurut saya ya gitu. Saya nggak terlalu kenal dekat, tapi kalau setiap ngobrol atau dia mau meninggalkan tempat itu, dia selalu, Mas, saya duluan ya. Ya aksi panggungnya beda lagi. Jadi kan berarti kelihatan ya, bahwasanya Budi pun jadi korban dari keviralan itu gitu. Jadi Budi punya perspektif, ini kok nggak bermoral. Tapi ternyata kan, maksudnya kalau orang yang kenal nggak gitu kok orangnya gitu. Nah, pada ini kan media sosial ini gitu. lo tahu yang namanya Danila Ya. di panggungnya kayak gimana? Apalah segala macam keluar. Tahu nggak sosoknya seperti apa? Ke orang-orang di sekelilingnya. Luar biasa loh. Bahkan dia bukan orang yang tidak dibuat-buat. Tidak dibuat-buat, itu hanya butuh untuk aktualisasi diri Ekspresi. di panggung aja. Turun di panggung. Gue sih angkat topi sih. Gitu. Orang kan taunya di panggungnya aja. Ya. Iya kan? Gitu. Ya udah, itu kan ya apa bedanya tiba-tiba lu nonton FTV terus ada yang jahatnya terus lu sebel sama artis itu. Ya Pas bedanya ketemu begitu. langsung. Kan gitu ya, kadang-kadang suka, dicubitin kamu, padahal Bu ini kan acting kerjaan saya. Iya kan, Ya. akhirnya jadi karena itu jahat terus gitu, sinetron gitu jahat terus, jadi image-nya jadi jahat gitu kan. Ya Padahal orangnya baik. apa bedanya seperti itu gitu. Maksudnya ya plus minus ya, Ya. balik lagi plus minus. Ya tinggal bijak-bijaknya kita aja sih sebenarnya. Kayak gini, gue tidak pernah memilih orang, misalkan di pekerjaan gue, berdasarkan postingannya. Si ini keren, ini keren gitu, keren. Itu bisa mungkin palsu. Jadi misalkan Sigit sebagai apa ya, sebagai desainer misalkan nih, terus dia posting sering pencitraan, bla 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 bla. Nah kita kan sebagai orang, terus wah ini keren nih. Ternyata ada mungkin dia tidak sekeren itu dibandingin sama yang jarang posting. Ya. Gitu. Kenapa? Ya tinggal cerdasnya kita nyari partner kerja. Ternyata si Sigit nggak sekeren itu ya. Ya. Iya nggak? Berarti kita kurang cerdas. Makanya ya kita harus cerdas aja sih. Jangan intinya. mudah menilai orang lain juga sih, Iya. karena banyaknya ya tipu daya lah hari ini kalau. Iya karena wah si ini mah pansos gitu. Ya. Si ini ya emang itu terjadi kok. Ya. Itu terjadi kok. Saya pengguna sosial media, tapi kayaknya saya menggunakan itu hanya untuk bercanda sih. Ya. Gitu, bukan untuk profesi gitu. Dan bukan untuk real life juga. Ya, ya kadang-kadang sih pengen juga gitu ya, posting di feed pekerjaan gitu ya. Kemarin abis tur 11 kota, pas mau posting feed, anjing, gue nggak punya foto satupun. Serius itu terjadi, sampai antar aja ID card sama seragam, mau gue foto, ntar gue posting. Tidak terjadi sampai saat ini. Itu karena satu kata, poho. Poho. Ya karena gue sih menganggapnya, bahkan ada kayak celoteh dari temen gitu ya. Aduh, gue kok nggak punya foto gitu untuk diposting ya di feed gitu. Iya, berarti lu bener, serius kerjanya, nggak ada waktu buat posting. Gitu. Jadi, ya, jadi maksudnya kita yang harus cerdas. Intinya Bijak, gitu. cerdas. Lu boleh menilai hasil karya orang, tapi susah juga ya sekarang. Misalkan fotografer, ya, terus nempel di feed, bagus-bagus. Ya gimana ya? Ya, atau yang emang kerjaannya. Ya, kerjanya kan visual itu. Nah, Ya, satu kerjanya di itu, sana. keduanya post pro bisa terjadi sekarang, ya nggak? Iya, iya. Bener nggak? Itu kan semua bisa dimanipulasi, gitu. Post pro bisa terjadi gitu. Memang itu pekerjaannya gitu. Tapi
ya itu kan banyak konteks yang bisa kita pelajari. Misalkan, oh ini fotonya karakternya begini, ya kita belajar mau menilainya di karakter ya, bukan dari hasil misalkan detail nih atau fotonya nggak ngeblur gitu. Atau ngeblur pun kan bisa jadi bagus kalau sudut pandangnya berbeda gitu kan. Jadi sebenarnya kita yang harus cerdas. Harus riset dulu, kita pelajari dulu kan. Iya. Kita yang harus cerdas sebetulnya menanggapi semua ya. Apalagi dalam hal-hal pekerjaan lah. Ya memang ini agak melebar, cuman akhirnya kebutuhan orang aktualisasi diri segala macam, termasuk nonton konser dengan kamera segala macam, untuk aktualisasi diri kadang-kadang orang juga jadi kebutuhannya ya mudah-mudahan aja viral, mudah-mudahan aja follower gua naik, terus gua dapat endorse, akhirnya ke pekerjaan gitu. Cuman ada juga yang misal gue kemarin ngerjain festival apa yang besar lah di Indonesia ya. Iya. Synchronize. Ya, anggap Synchronize gitu misalnya. Gue tuh kemarin ikut kok ngerjain Synchronize. Ternyata seksi konsumsi. Iya, bukan yang sentral. Iya, maksud gue, nah itu, tapi kan itu bisa dibikin. Ya, bisa diklaim. ID card, apa. Manipulasi lagi, balik lagi tadi. Ternyata seksi konsumsi atau penjaga tiket. Ya. Iya, memang dia ada di bagian itu. Tapi bagian yang mana nih? Bukan yang Ya gitu. Tapi kan bisa ngumpulin. Lu kalau mau naikin enggak, bukan itu sih. Lebih kayak naikin atensi orang atas profesi lu sebagai orang event misalkan. Ya bisa gitu. Ya gitu aja lu masuk, gua jadi volunteer dong. Gua jadi volunteer dong, gua Dapat ID card. klaim. Nggak ngeklaim sebenarnya benar dia ada di sana, tapi sebagai, nah kita harus tahu sebagai apa. Ya, ngeklaimnya sebagai apa dulu? Nah gitu. Jadi kalau menurut gua sih penonton konser yang budiman, ya batasi hal-hal seperti itu gitu. Cerdas lagi. Bisa di momen bandnya lagi manggung, ya jangan lalu terus aja. Ya cukup lagu hitsnya aja, tapi kebanyakan kalau sekarang satu album hits terus ya handphonenya di atas terus berarti. Sampai habis baterai. Sampai beres, dan itu yang paling ngeselin live. Tapi nih terakhir guys ya, Coldplay akhirnya datang ke Indonesia. Walaupun tadi sempat di-spill sama Kang Sigit, aduh gua mah dengerin Coldplay cuma 2 album pertama doang gitu. Tua. Ya. Nah, apa nih pendapatnya dari mulai diumumin datang, terus tadi hari ini udah mulai war tiket pre-sale istilahnya, sampai dengan Coldplay-nya can datang gitu, can kadaria, tapi Udah rame. FOMO-nya tuh hampir seluruh kalangan, bahkan sampai pejabat kita ya udah ada yang posting, saya nggak bisa nih war tiket, tapi kan war tiket nanti Bapak datang. Iya. Gimana Nanti cerita? Bapak ada 6.000 tiket gratis. Jatah. Tenang. Nah dari kedatangan Coldplay dulu deh ke Indonesia, yang akhirnya lah buat para fansnya Coldplay pasti senang banget gitu. Cuma apa yang bisa dilihat dan dikomentarin dulu nih Bang, selain kita udah bahas banget tadi soal pertunjukan musik, terutama konser-konser. Coldplay itu. Coldplay sama Coldplay. Dari Coldplay ya? gimana nih? Ya. Berapa jam tadi? 2 jam ya habis ya. Ya kita war-nya juga sama calo, mau gimana ya. Iya. Sama robot. Sama robot. Coldplay. Sebetulnya saya mungkin salah satu orang yang tidak terlalu tertarik dengan konser-konser band luar negeri, tapi ada sih beberapa yang emang kejaran tapi nggak mungkin datang juga ke sini ya. Iya. Dan itu bukan Coldplay. Dan bukan Coldplay. Bukan Coldplay. Gitu, ya. Gitu aja sih, simpel itu. Misalkan kayak Radiohead, mungkin saya akan memaksakan diri untuk datang. Jelas, Gitu. Atau mungkin Linkin Park kan hese, nggak mau. Agak semangatnya. Terus YouTube, The Beatles.
Geus maot oge. Jadi nggak tertarik, terus balik lagi ini ya itulah memang sosial media kadang-kadang juga jadi ini ya, jadi kontrol juga ya. Jadi netizen kan jahat-jahat. Jadi kalau jelek ya nyampe informasinya gitu. Jarang lah yang bagus nyampe informasinya ya. Band luar negeri, nah yang Coldplay ya khususnya sekarang. Biasa aja lah kalau kita. Ya sebenarnya biasa aja sih. Enggak, cuman ramenya aja ya udah biar semua orang membicarakan itu, wah Coldplay, tapi orang-orang kayaknya sih di lingkaran saya nggak ada yang terlalu tertarik ya. Jadi malah yang aneh-aneh gitu. Wah si konser kayak si 1975 gitu. Malah yang teuingnya berapa orang paling yang tahu gitu. Maksudnya dari kalau kata Roma Irama 250 juta orang di Indonesia mungkin berapa persen yang tahu gitu ya. Tapi ya itu kualitas terus konsep gitu. Kalau kayak Coldplay kayak gitu Itu preferensi lah akhirnya kan itu selera. iya selera iya kan, betul. padahalnya selera. Terus saya juga kenapa saya tidak se-ekspektasi itu karena takut nggak worth it. Nanti nonton lagi handphone. Yang Iya tadi nggak? dibahas lagi. Iya kan, takut nggak worth it. Kayak nanti apalagi dapat tiket yang di tribun jauh di atas sana gitu, karena saya takut tidak sesuai dengan bahkan jauh dari ekspektasi ya. Nonton Itu live yang aja lah. itu yang jadi celaka sih sebetulnya gitu. Kenyamanan juga. Kenyamanan. Jadi kayak misalkan di tribun paling tinggi nggak kedenger apa-apa ya ngapain. Tapi ya lumayan lah kalau orang yang niat foto-foto lah ya. Gitu lumayan gitu. Yang penting datang kan. Yang penting datang gitu. Makanya Biar keren lah. sampai selaku itu loh. Sekarang konser tuh ya yang penting foto-foto. Tapi kalau menurut saya esensinya bukan itu. Kita bisa menikmati musiknya dengan sound yang enak, yang ideal gitu, tertib. Jadi saya sebenarnya yang terlalu viral kayak gitu kayaknya nggak tertarik deh. Aspeknya itu. Kalau saya sih kan gini, kalau mau jujur tuh, Coldplay itu lumayan berpengaruh sih buat saya main musik sebenarnya. Kalau mau jujur gitu, belum pernah saya buka sih ini. Tapi teknik Chris Martin nyanyi itu sangat membantu saya gitu buat saya bisa nemuin cara bernyanyi yang enak dan aman lah gitu. Karena saya bukan penyanyi kayak Tulus atau siapa ya, atau Pamungkas gitu yang punya kualitas suara yang bagus, itu enggak. Vina Panduwinata, terus Erwin Gutawa bukan. Ya tapi itu balik lagi, cuman untuk Coldplay sendiri buat saya dia bener-bener musiknya bener-bener Coldplay itu berhenti di album kedua buat saya gitu. Di albumnya namanya apa ya, Rush of Blood to the Head kalau nggak salah. Setelah kesana tuh mungkin karena dia udah kenal sama artis Hollywood mungkin entah gimana gitu, sehingga kan itu mungkin berpengaruh ke cara dia memandang sesuatu, cara dia berkarya, cara dia berjualan musiknya gitu. Kalau saya lebih suka di album pertama sih, album pertama Parachute itu lumayan berpengaruh, dan buat saya bukan kepuasan itu bukan nonton konsernya kalau saya sih, tapi lebih bagaimana memahami tadi si Coldplay sebagai fenomena, dia sebagai artis menulis lagu seperti apa yang dia tulis, terus memilih instrumentasi apa, rekamannya seperti apa gitu sih, bukan nonton gitu. Kalau nonton gitu masih bisa nonton di DVD atau apa. Buat saya cukup puas nonton di YouTube atau DVD gitu. Kalau saya sih memang beda-beda sih. Follower berapa? Apa followers apa nih? Saya nggak main sosial media. Tuh, Saya nggak main sosial apalagi nggak punya kepentingan lebih lah. Udah jelas. Saya nggak punya sosial media. Saya main Twitter cuman alter gitu. Saya nggak pakai nama sendiri. Terus
Saya nggak main sosial media. Makanya gimana dia tertarik karena udah nggak ada kepentingan. Nggak ada kepentingan memang. Nggak ada kepentingan lebih kan gitu. Saya lebih tertarik kalau ada konser yang band-band lokal. Senyawa tuh pernah nonton Senyawa belum? Ush. Itu bahaya. Bahaya itu gila sih. Itu gila sih. Itu gila gitu. Itu kan tapi melihat Senyawa bukan sebagai konser tapi sebagai fenomena Iya, ada seniman yang bukan begini. musisi lagi ada seniman namanya Senyawa. Nah itu tuh. Mungkin levelnya bukan level sih. Mungkin saya aktualisasi diri saya sebagai orang yang main musik udah kesana gitu. Jadi bukan ada band dari luar negeri datang dan terkenal dari bukan ke situ. Ada beberapa band yang kalau sampai wah besok dia manggung nih, misalkan di festival 3 hari, saya kerja di hari kedua, dia main hari ketiga sampai extend loh. Atau saya berani bayar tiket, saya kan jarang beli tiket masalahnya. Udah gawe ya. Tapi ada yang gua harus nonton, itu ada. Bahkan itu band lokal loh gitu. Dan sebut aja ya kayak BIP sama The Adams, Edan lah gitu. Buat gua ada apa ya, hal-hal yang terekam lah gitu ya. Kayak BIP, The Adams itu bahkan dulu jauh dari sebelum BIP itu terkenal gitu. Maksudnya terkenal ya karena sosok orangnya. Musik secara lagunya terkenal, gue udah suka gitu. Itu sih itu masih malah gue kejar yang kayak gitu. Kalau ya band-band yang lain bukan berarti jelek ya, cuman artinya kalau dibilang gue ngefans ya ngefans gitu. Tapi Bang Ilar suka Ipang ya? Akan saya hadirkan kalau kebodohan TV banget. Ya silakan Ipang. Kalau Bud gimana nih, kan dari anak muda nih, kan kamu tahu Coldplay dari kapan, terus kalau ngelihat mereka dengan fenomena sekarang Dengan nyanyi mundur ya. Mungkin nyanyi mundur. kalau Budi dari perspektif Budi sih ya punya perspektif tersendiri, bukan karena Budi kurang ngedengerin Coldplay gitu, cuman denger doang gitu, nggak terlalu suka juga karena bukan ya genre kesukaan Budi, cuman melihat fenomena hari ini artis internasional yang besar mungkin datang ke Indonesia, dengan hari ini di Indonesia pun mungkin Budi lihat dari isu sosialnya gitu. Hari ini jangan sampai masyarakat terpecah belah gitu, karena mungkin itu sih pesan dari Budi gitu, perspektif Budi sebagai mahasiswa gitu. Kamu mau demo juga ikut Enggak, itu? bukan itunya Budi. Mencegah Jadi di bandara. bahwasanya nggak apa-apa gitu, maksudnya mau artis luar negeri datang ke sini, karena ini juga kan salah satu kemajuan industri perindustrian musik lah gitu ya, maksudnya bisa menghadirkan artis-artis yang emang artis internasional gitu, terus memajukan juga ekonomi Indonesia gitu. Cuman kan isu sosial yang beredaran ataupun misalnya dari beberapa elemen yang menolak juga mungkin kan karena ada kultural yang di Indonesia yang dijaga dan lain-lain, itu sisa kan pada akhirnya tinggal teknis aja gitu. Nah, yang Budi titipkan hari ini karena mungkin emang lagi panas-panasnya gitu, Coldplay-nya tiketnya udah laku, yang Terus di cancel. terus kan ada juga elemen-elemen yang menolak, dan dengan ultimatum yang mereka buat ya, Budi harap maksudnya kita sama-sama punya orientasi berpikir yang bijak gitu buat membangun Indonesia lebih baik lagi. Itu aja sih maksudnya tuh kalau dari Cita-cita kamu terlalu tinggi. Mahasiswa Bang. Perbaiki diri sendiri aja dulu. ini kan ini Daftar sidang sisi WA, ideal, Budi. sisi ideal. Enggak, Aimer perbaiki. Kamu caleg banget deh. Indonesia lebih lagi baik. ngemar-ngemar janji. Iya. Tapi kadang-kadang kan dengan kedatangan mereka juga salah satunya berdampak ekonomi, promosi juga. Terus kemarin tuh siapa sih yang di Hammer? Calo-calo kaya. Di Hammer Sonic itu nepi ke
nasi padang pakai jersey Indonesia itu juga kan salah satu yang bisa buat mereka menghargai juga kultur dan budaya kita gitu kan. Nah, terus kalau dari ini semua deh yang udah kita obrolin hari ini, mungkin teman-teman apa nih yang bisa Pasti ini penutupan. apa nih yang bisa kita simpulkan gitu ya, dan juga tentunya apa yang mau dijadikan pesan terkait semua yang udah kita bahas hari ini gitu guys. Terlalu banyak sih sebetulnya. Ini Kompleks. SKS kompleks. Dari mulai penyelenggara, mulai attitude penonton, Penggunaan sosial media. ya pengguna Tuntutan sosial zaman. ya itu kan attitude penonton ya masuknya. Penyelenggara, attitude penonton, terus negaranya ini sendiri Oh, gitu. udah jangan dibawa. Jangan. Oh, negara nggak salah ya. Ya. Yang salah tuh, Menyalek. yang salah tuh negara lain. Nah, Tapi negara lain. kayaknya kalaupun elemen-elemen tadi mulai Goyang. menggoyang pasti berjalan kok Coldplay. Saya yakin. Karena pasti banyak pejabat yang datang yang lagi mau nyalek. Bisa Tenang diredam. aja. Iya. Itu kan salah satu cara gitu ya. Jadi ya kemungkinan besarnya Coldplay datang. Nanti rugi di cancel. Karena pasti banyak caleg-caleg ini yang akan datang gitu. Banyak caleg-caleg yang apa? Yang dengar jadi di usia-usia yang caleg sekarang nih banyak yang masa SMA-nya dengar Coldplay gitu banyak pasti. Banyak ya. Banyak. Jadi Iya. pasti mereka masih Jadi maksain datang. datang, pasti datang. jangankan caleg kan pasti kan menteri dan kepala negara. Nah, pun itu juga hadir. masih, ya. Iya. Ya. Balik lagi apa tadi pesannya? Pesannya ya. Penyelenggara attitude penontonnya pikirkan itu lu itu jualan jasa untuk penyelenggara, lu itu jasa ya sebagaimana pada umumnya jasa servis ya gitu. Pikirkan itu bikin sesuatu itu cantik gitu. Cantik bermain kan, teu kudu ngagolkeun, nggak harus jadi striker gitu. Main bola. Nah, Kalau main bola nggak harus selalu jadi striker ya, oper-oper aja gitu. Sampai akhirnya ke striker dan bisa gol gitu. Itu kan jadi alurnya yang dipelajari gitu. Bukan akhirnya gitu. Prosesnya dulu yang lu pelajari gitu. Untuk penonton ya attitude-nya juga ya, attitude-nya harus diperbaiki. Maksudnya ada hak-hak orang kok di sana gitu, sama-sama punya hak. Cuman ada hak orang juga yang tidak mau terganggu gitu. Itu kayak misalkan untuk calo Agak matang. Untuk calo ya gimana ya? untuk calo ya memang itu penghasilan terbesar di kita ya, nyaloin ya, apapun dicaloin kan gitu. Cuman nggak punya harga diri aja sih sebetulnya. Biro jasa. Biro jasa. Ya pesannya itu perbaiki aja gitu. Ya kembali lagi ke diri kita, refleksikan gitu. Gua kalau di posisi begitu enak nggak gitu. Gitu. Sudah sih paling itu aja. Dan jangankan calo ya, ini udah ada yang ketipu juga gara-gara tiket konser kan banyak. Kemarin juga yang artik ada. bangki kan sempat. Gitu. Ya kalau saya sih ngeliatnya itu apa? Buat penyelenggara itu apa ya? Yang paling penting tuh reputasi bukan branding kalau saya. Reputasi itu juga paling sulit mempertahankan daripada branding gitu. Buat si penontonnya ya belajar bijak buat apresiasi seni gitu. Apapun itu, mau lukisan, mau nonton konser, mau apa. Bijak aja gitu dalam mengapresiasi seni. Harusnya kan nonton Slipknot itu pogo ya. Iya. Nah, misalnya nonton Slipknot kan apresiasinya yang ideal kan pogo misalnya gitu. Bukan main Mosing. handphone. Misalnya. Ketika
nonton misalnya nonton tari misalnya kan apresiasinya duduk misalnya gitu. Ya. Bukan pogo kan gitu. Betul. Jadi itu ya Menyesuaikan. sesuaikan belajarlah bijak dalam mengapresiasi seni gitu. Belum lagi di konser Indonesia ada yang disebelin copet, kan kasihan kamu lagi nonton. Itu apresiasi penonton. Ada gitu. Apresiasi terhadap penonton. Saya lupa handphone saya yang mana main comot gitu kan, atau ngambil dari kantong sebelahnya. Ya. Ketahanan ekonomi itu tuh sebenarnya. Penonton bawa tas-tas gede. Oh iya tuh. ngaco ya. Ngaco. But gimana But? Kalau dari Budi mah lebih ke pertama ya saling menghargai aja dulu, itu sih kunci pertamanya gitu. Untuk nah ini astagfirullahaladzim bukan. Iya, But, ya musisi. Baiklah. Ya profesional sound engineer. Budi salah ya. Ngomong tuh Iya, lah iya. juga jangan presiden BEM. Iya enggak apa. Ngomong tuh. Lah. Yang penting saya Pertama saling menghargai penonton satu sama lain gitu. agar menjadi bangsa yang besar. Terus enggak. Enggak enggak benar. dong. Oh, iya. Terus ya buat penyelenggara mungkin lebih optimal lagi juga sih dalam memberikan tadi, bener yang kata Abang tadi. Bukan, jadi terkait ya jual jasa gitu. Jual jasa jadi ya apa yang misalnya udah dibayar oleh penonton tuh ya Yang worth it harusnya gitu. worth it aja gitu. Apple to apple aja gitu sih. Nah, buat mahasiswa But, pesannya But. Bayar DPP dulu But. Buat Ingat. mahasiswa mana dulu ini? Saya dulu yang ngomong kalau mahasiswa. Sering-seringin demo. Nah, itu. Gugat. Agen-agen perubahan ada di mahasiswa. Asik. Tunggu abus partai oke kan nama. Lulus abus partai. Agen-agen perubahan harus kuat. Buat jadi masuk partai. Pesan saya mah bukan buat mahasiswa, buat mahasiswi. Kamu nggak perlu berubah. Aduh. Jadi diri kamu sendiri. Cuma buat mahasiswa FISIP deh, ada pesan nggak? Ya, yang pertama bayar DPP ya. DPP apaan? Halus. DPP tuh uang semesteran. Oh, uang semesteran ya. Kenapa? Karena Karena mau- hidupnya dari situ. ya, karena kita bukan kampus negeri, kita kampus swasta. Gitu. Terus ya maksudnya buat mahasiswa FISIP ini, kenapa Budi ya maksudnya teh ya dibayarlah kewajibannya karena Budi pun kan salah satu yang melayani advokasi gitu. Banyak yang advokasi gayanya hedon dan lain-lain, gaya hidupnya wow, tapi masih advokasi gitu, miris gitu. Advokasi iPhone 14, Nah gitu maksudnya teh. motor Ninja. Bahkan banyak beberapa yang ya nitip lah maksudnya tuh orang tua tuh kerja susah tuh buat bayar kuliah gitu. Wah, Asli. salah. Nggak, Salah ini kan sudut, maksudnya dari sudut pandang yang salah. Sorry. Sudut pandang bukan, salah nih. ini karena Budi maksudnya merasakan susahnya jerih payahnya orang tua bayar kuliah. Aduh, salah nih sudut pandangnya nih. Sebelum Aduh. ditutup silakan panggilan. Wah, yang mau, ini kurang di ospek ini nih. yang mau di ospek. Kuliah berapa SKS minimal? Maksimal? 24, Bukan, satu kali pertemuan. 3. 3 SKS. Nongkrong itu minimal harus 9 SKS. Ingat itu. Iya, kalau Bapak itu mah ini mah bayar DPP maksudnya. Iya, balik lagi jangan takut-takut juga nggak bisa bayar DPP. Kalau udah nggak mampu, Iya, benar ada jalan yang namanya penangguhan. Advokasi. Ini mah Budi pesannya buat orang-orang yang itu aja yang tapi nggak bayar kuliah itu aja. Yang ini yang nipu, kolot. Ya, Nah, itu sih maksudnya. Ya. Nipu doraka gitu aja. ya jujur-jujuran aja gitu. Mau nipu ngomong lah. Ya kalau Kita malah nipu. ngomong. Kalau mau nipu ngomong biar nggak dosa. Oh, ini bermasalah. Di sini bermasalah, banyak mahasiswa yang bermasalah. Nggak ada. Saya nggak apa-apa, saya bisa jadi debt collector. Ditagih. Mana ada list mahasiswanya? Sama alamatnya mungkin? Atau cukup kita kasih kata-kata ya, gaya elit bayar DPP sulit. Jual. Atur nuhun ya Bud, Kang Sigit, Kang Gilar juga atas obrolan kita hari ini. Senang banget tentunya bisa ngobrol-ngobrol di Passion Pasundan Podcast Communication. Kita ketemu lagi nanti tentunya dengan pembahasan-pembahasan menarik lainnya, dan semoga ya yang belum dapat
war tiketnya dapat, tapi ingat juga ya, nontonnya jangan nonton layar HP tapi nonton artisnya di depan tadi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.